Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan topik materi kali ini mengenai kromatografi gas atau gas kromatografi. GC termasuk kromatografi dengan fase gerak berupa gas yang disebut sebagai gas pembawa atau gas karier. Contoh gas pembawanya bisa helium, nitrogen, asetilen, kemudian yang paling banyak digunakan emang helium ya, karena dia memiliki resolusi yang baik. Kemudian fase diamnya bisa cair, biasanya disebut sebagai kromatografi gas cair atau GLC atau gas liquid chromatography. Untuk fase padatnya ya ada yang bisa disebut sebagai gas solid chromatography GSC. Nah, kalau hanya GC saja biasanya adalah GLC dengan fase diamnya berupa liquid. Jika digunakan kolom kapileri atau capillary column. Ya, biasanya nanti kita akan mengenal bahwasanya kolom GC itu ada dua, yaitu capillary sama packet column. Kebanyakan GC itu menggunakan capillary column. Ya, jika digunakan kolom beresolusi tinggi, maka disebut sebagai high resolution gas chromatography. Penemuannya waktu itu adalah Michael Semovich-Smith. Ya, dia menemu kromatografi pertama kali, yaitu kromatografi kolom dengan cara memisahkan zat hijau daun dengan menggunakan silika gel sehingga dibagi berdasarkan warnanya hijau, kuning, dan lain-lainnya. Kemudian dikembangkan GC sendiri ya, gas kromatografi dikembangkan oleh Martin and Singh ya 1944, kemudian dikembangkan lagi James and Martin 1952, itu berupa instrumennya, kemudian kolom-kolomnya sekarang sudah capillary column atau fused silica, biasanya terpaket kolom itu tadi. Tapi kebanyakan GC menggunakan capillary column. Kapan dipakai GC? Untuk memisahkan analit zat-zat yang mudah menguap. Dapat digunakan pula untuk pemisahan atau analit yang sulit menguap asalkan zat tersebut diderivatisasi terlebih dahulu menjadi zat yang lebih mudah menguap. Gas sendiri biasanya menggunakan GC, itu memang kebanyakan digunakan untuk analisis seperti senyawa golongan-golongan minyak atsiri, ester, dan lain-lainnya yang memang titik-titik zat tersebut sangat atau boiling point-nya sangat mudah menguap ya, karena suhu GC oven itu biasanya yaitu tertingginya tergantung dari jenis kolom yang kita pakai, antara 250 sampai 320 ya. Itu tadi untuk GC sendiri kolomnya. Biasanya nanti otomatis kalau semisalnya zatnya itu zat padat memiliki melting point baru meleleh pada suhu misalnya 350, maka dia tidak akan dapat dianalisis mudah dengan GC. Syarat pertama dianalisis dengan GC adalah mudah menguap. Contoh aplikasi GC yaitu analisis alkohol dalam tara makanan dan minuman. Ini berbeda dengan spektro ya. Kalau misalnya spektro kan harus menggunakan adanya gugus farmakofor. Kalau GC ini nanti tergantung detektornya ya. Jadi ada FID, nanti detektornya kita juga akan jelaskan lebih lanjut ya. Biasanya bisa untuk analisis cemaran seperti golongan-golongan alkaloid bisa ini kan oleh GC juga, ataupun organofosfat ya, ini untuk senyawa-senyawa pestisida itu nanti bisa menggunakan detektor nitrofosforus detektor ya. Nanti banyak sekali detektornya ya. Analisis camphor mentol, metil salisilat dalam salep atau koyo, analisis asam lemak dalam makanan ya. Biasanya derivatisasi terlebih dahulu menjadi fatty acid methyl ester, kemudian analisis minyak asari dan sebagainya. Tapi saya sendiri pernah menggunakan GC untuk analisis GCMS ya, terutama ya,
Untuk analisis senyawa saya itu dengan suhu melting point 230-an masih bisa menggunakan GC asal memang uh, dia bisa diuapkan dan termostabil ya pada suhu pemanasan. Kalau tidak maka dia akan pecah sehingga menyebabkan apa? Menyebabkan yang terdeteksi pada MS atau yang lainnya akan berubah juga. Ya, ini contoh derivatasi asam lemak ya. Contohnya misalnya direaksikan dengan etanol dalam H2 dengan katalis H2SO4 di reflux itu akan membentuk suatu zat yang akan mudah volatile ya yang dapat dianalisis pada sisi untuk apa namanya trigliserol ini juga bisa dianalisis dengan GC dengan divolatilkan dulu ya dengan reaksi esterifikasi. Nah, ini adalah gas kromatografi of methyl ester dan dari fatty acid ya. Ini kita lihat sumbu X itu adalah retention time ya. Kalau sumbu Y itu adalah lebih ke arah luas area. Nanti kalau dihubungkan sama MS maka zat-zat tersebut yang terpisah maka akan bisa dilakukan analisis proses zat tersebut apa berdasarkan library ya. Kelemahan GC itu banyak analit yang mudah terdekomposisi pada temperatur yang tinggi sehingga sulit dianalisis menggunakan GC ya. Sehingga kalau senyawa tersebut rusak, misalnya dia aslinya satu senyawa kemudian dipanaskan kemudian dia akan menjadi 2 atau 3 senyawa maka akan timbul yang seharusnya satu peak ya kromatogramnya maka menjadi 3 peak ya. Banyak analis yang susah diajarkan, pelaksanakan masih relatif mahal ya. Oke. Keunggulan GC adalah aliran gas pembawa memiliki kecepatan dengan tekanan terkontrol. Jadi pemisahan ini resolusinya lebih baik daripada apa namanya menggunakan HPLC karena HPLC kita tahu fase geraknya berubah zat cair ya yang akan melewati suatu kolom kolom tergantung biasanya kolom normal phase atau inverse phase ya. Biasanya yang dibanyakan untuk HPLC itu adalah kolom inverse phase bukan normal phase tadi apa namanya gugus silika yang telah silanolkan ya. Banyak pilihan kolom yang digunakan jenis panjang tergantung jenis fase diamnya, diameter, temperatur yang dapat diprogram atau diatur, hasil pemisahan yang sangat bagus, waktu analisis sangat singkat, banyak detektor pilihan, dan dapat di hibernate dengan instrumen lainnya seperti FTIR atau MS. Biasanya kebanyakan menggunakan GC-MS-MS ya atau GC-MS. Kromatografi gas terdiri atas tabung gas pembawa, gerbang suntik, injektor, inlet, kolom detektor, kemudian oven, record atau PC ya komputer ya recordingnya biasanya. Nah biasanya ini ingat kolom itu biasanya berada di oven ya untuk memanaskan kolomnya biasanya pemisahan terbaik itu ingin didapatkan resolusi yang baik maka digunakan kenaikan suhu secara gradien bertahap. Ini adalah diagram kromatografinya. Kromatografi gas ya. Jadi injektor ini adalah ber supaya gas yang diinjekkan ke sini tidak menguap ya. Kemudian nanti akan ada gas pembawa, bisa helium dibawa, zat tersebut kan diuapkan di sini, dipanaskan dulu. Kemudian dia akan dibawa oleh gas dengan sistem di mana kalau GC itu adalah senyawa tersebut waktu retensinya berdasarkan perbedaan kalau HPLC ada kepolaran, kalau GC ini lebih ke arah titik-titiknya senyawa yang dengan titik titik yang lebih rendah ya dia akan keluar dahulu. Selain itu ada emang pengaruh dari kepolaran kolom tapi yang paling utama yaitu perbedaan titik-titik dari zat tersebut. Kemudian dia akan masuk ke detektor sini ya. Oke, kemudian dianalisis ini adalah PC untuk mendeteksinya, untuk menyimpan makamnya. Ya, ini jadi
gas pembawa, injektor, port injektor, kemudian di sini adalah kolom tempat pemisahan dari kromatografinya. Ini ibaratnya yang salah satu yang terpenting ya, pemisahan terjadi di kolom zat ya. Kemudian nanti menyusun detektor, kemudian dianalisis menggunakan PC seperti apa. Skema diagramnya yang lain ya, jadi gas pembawa sama, ada injektor tempat untuk menginjeksikan, dibawa oleh fase gas, kemudian masuk ke kolom, kemudian detektor, dan detektor ini ada detektor amplifier untuk memperkuat respon detektor tersebut sehingga dapat tersimpan dengan baik. Oke. Pemisahan pada GC analit terdistribusi pada fase diam dan fase gerak ya. KD adalah konsentrasi ini ya, konsentrasi di dalam fase diamnya dibanding di konsentrasi di dalam fase geraknya seperti apa. Nanti dia kalau KD semakin besar maka waktu retensinya semakin lama. Kalau KD-nya kecil maka waktu retensinya semakin kecil ya, cepat. Masing-masing komponen sampel memiliki KD tertentu pada kondisi tertentu juga. Jika KD berbeda, maka komponen dapat dipisahkan. Semakin besar perbedaan KD tersebut, makin mudah terjadi pemisahan. Jadi kalau ada zat A, zat B, ya C, KD-nya beda-beda, maka ini resolusinya akan terpisahkan. Tapi kalau mirip atau sama, maka susah untuk dipisahkan, perlu optimasi. Biasanya diatur suhu gradien untuk pemanasan di kolomnya. Nah, ini adalah waktu retensi ya, merupakan parameter kualitatif ya. Untuk luas peaknya yaitu parameter kuantitatif. Untuk parameter kuantitatifnya adalah lebar atau luas area. Nah, waktu retensi ini biasanya dibandingkan terhadap gas yang akan pertama kali keluar, biasanya menggunakan gas metana ya. Nanti waktu retensi ini biasanya TR dari suatu zat dikurangi sama TR dari gas yang digunakan untuk menginjeksi. Kalau waktu retensi secara umum maka kita tahu bahwasanya berbanding lurus dengan ini ya, koefisien distribusi ya. Kalau koefisien distribusinya semakin besar, maka TR-nya juga semakin besar karena dia berada di fase diam atau kolomnya lebih lama. Gas pembawa umumnya, gas pembawa di sini disimpan dalam tabung bertekanan tinggi dari suatu generator, dari suatu tabung ya. Ini nanti biasanya ditempatkan terpisah dari alat instrumen GC karena biasanya kalau gas tabung bertekanan besar rentan terjadi suatu goncangan yang bisa menyebabkan tekanannya akan kebocoran yang bisa meledak ya, jadi harus hati-hati. Gas pembawa yang umumnya dipakai adalah helium, nitrogen. Gas lainnya dipilih berdasarkan detektor yang digunakan. Kemudian syarat gas pembawa adalah inert, kemeluar tinggi, biasanya helium ya, kering dan aman. Tabung gas dihubungkan ke instrumen melalui pipa atau dari tembaga ya, menghindari pemakaian tubing dari plastik karena dapat terjadi oksidasi oleh oksigen. Nah, ini adalah gas pembawa ya, ada salingan filter generator ya, gas ada generator, kemudian masuk ke dalam instrumen GC ya, seperti itu. Kita nanti akan mengenal inlet, kolom, detektor, dan data sistemnya seperti apa. Permunian gas pembawa. Gas pembawa umumnya mengandung kontaminan oksigen dan uap air dan hidrokarbon. Pemurnian dapat dilakukan dengan menggunakan filter atau oksigen atau water trap supaya tidak mengganggu proses analisis. Ya, gas pembawa ya ada molekular sieve, jadi disaring hidrokarbon trap, oksigen rubber, kemudian masuk ya. Kemudian ini diatur kontrolnya berapa
yang akan digunakan, kemudian ini adalah pressure generator, kemudian keluar ya kalau ini ya. Kalau ini nanti akan masuk pada GC, ini adalah injektor, zat kita masukkan ke sini ya. Ini septum untuk melindungi supaya analit tidak kembali keluar ya. Ini nanti akan terbawa, dianalisis ya, masuk ke sini. Kemudian masuk kromatografi kolomnya. Ini adalah prosesnya ya. Oke. Jadi sampel evaporation zone itu berada di sini. Jadi sampel akan menguap ya. Kemudian akan masuk pada kromatografi kolom. Pemilihan kecepatan gas pembawa berdasarkan hukum Van Deventer. Kalau spektro adalah hukumnya adalah A sama dengan ABC ya, absorbansi itu sebanding dengan absorpsi molar, B dan tebal kuvvet sama C adalah konsentrasi. Itu adalah hukum dari spektrofotometri. Lambert-Beer ya, kalau ini Van Deventer, di mana Van Deventer menyatakan hubungan HETP atau yang disingkat dengan H dengan laju aliran. Ya, jadi HETP atau H ini dipengaruhi oleh sama ABC, cuma bukan dikalikan A plus B plus C. Nah, mu ini adalah kecepatan aliran, ya. B adalah difusi molekul fase mobile, kemudian C adalah tahanan alih massa. Ya, pada kolom fusi silika maka A-nya sama dengan 0 atau hukum Gale ya Gole ini A-nya sama dengan 0 sehingga karena kalau fuse silika itu A-nya sama dengan 0 tinggal B sama C ya. Nah, HETP ini adalah kurvanya semakin tinggi dari gas alirnya akan semakin tinggi dead height-nya. Ini menunjukkan kurang baik kalau nitrogen dibanding sama helium sama hidrogen, sehingga yang paling bagus kalau berdasarkan hukum HETP ini adalah hidrogen. Tapi ingat hidrogen ini mudah sekali terbakar ya, sehingga jarang digunakan. Biasanya yang digunakan adalah gas helium. Ya, makna kurva Van Deventer tadi hasil pemisahan bersifat optimal jika nilai H-nya semakin kecil. Jika nilai H tergantung dari jenis gas dan kecepatan alir, ya kecepatan gas atau mu dari gas pembawa berpengaruh terhadap lamanya waktu retensi. Makin besar mu, ya makin cepat waktu analis karena lebih semakin cepat otomatis kan yang keluar juga cepat juga. Berdasarkan jenis gas pembawa, ya berdasarkan hukum Van Deventer, jenis gas dapat mempengaruhi hasil pemisahan. Hidrogen dibanding nitrogen dan helium memiliki nilai H per mu paling kanan, kecepatan paling linear tinggi, waktu analisis paling cepat. Ya. Jadi H per mu nanti akan ditemukan seperti apa, ya. Jadi kalau hidrogen itu kecepatan paling cepat, waktu analisis makin cepat. Hidrogen juga memiliki viskositas yang sangat rendah, pengaturan tekanan yang relatif rendah. Hidrogen sebagai karya gas, secara teori hidrogen sangat menguntungkan, tetapi dalam prakteknya hidrogen jarang digunakan ya. Tadi kurang aman, menimbulkan ledakan. Sangat menguntungkan jika diberikan adalah flame ionization detector, karena zatnya akan dibakar ya, karena juga dipakai sebagai bahan bakar untuk menghidupkan flame-nya. Antara hidrogen, helium sama nitrogen, helium lebih menguntungkan daripada nitrogen karena kenaikan H setelah harga optimum tidak lagi menanjak dengan tajam ya, dibandingkan dengan nitrogen dengan nilai H pada helium relatif minimum walaupun digunakan kecepatan alir gas yang lebih besar. Tapi kalau helium lebih mahal daripada nitrogen. Nah, injektor atau inlet fungsinya untuk memasukkan sampel bentuk cair atau gas ke dalam aliran gas pembawa. Biasanya adalah sampelnya berupa cair ya, yang diinjek adalah 2 mikroliter.
temperatur injektor diatur cukup tinggi sehingga sampel dalam bentuk cair larutan secara cepat diubah menjadi bentuk gas ya. Temperatur injektor yang terlalu tinggi terjadi peruraian komponen sampel. Jadi biasanya ini diatur kurang lebih 60 sampai 80 derajat Celcius. Ya, ini manual shearing, ada yang udah automatical shearing. Shearing injection ya, injeksi dengan cepat ke dalam inlet 0,5 sampai 2 mikroliter. Umumnya sampel diinjeksikan 1 mikroliter, bebas gelembung udara ya. Harus bebas gelembung udara. Desain injektor DC, ada packet column injektor ya, ada splitless injektor atau column injection atau program temperature evaporation. Jadi PFT ini untuk zat-zat yang misalnya diprogram untuk dia nanti akan menguap pada suhu berapa ya. Untuk packet column injektor, ini injektor yang didesain untuk packet column ya, volume penyuntikan 5 mikroliter atau lebih, penyuntikan melakukan septum ke dalam gas linier. Septum pada DC untuk menghindari oksigen out of the column, tadi fakat menginjeksikan supaya oksigen tidak ikut masuk sebagai seal untuk menjaga tekanan gas pembawa sebelum masuk ke dalam kolom. Tadi flow rate-nya konstan. Jenis septum sering digunakan adalah red rubber ya, untuk bleeding sekitar hancur, dia rusak sekitar suhu 250 derajat Celcius. Alto-thermogreen dapat digunakan sampai 300 derajat Celcius. High temperature blue dapat digunakan lebih dari 300 derajat Celcius untuk septum DC supaya tidak terjadi kebocoran oksigen yang masuk ke dalam kolom. Untuk inlet ya, ini adalah high temperature low bleed ya, ini septumnya seperti ini. Nah, ghost peak ini adalah peak hantu, kantong-kantong muncul pada kromatogram dapat terjadi antara jika septum yang tidak diganti dalam waktu relatif lama, karena kan sering dimasukkan diinjekkan sama injektor akhirnya rusak ya, maka biasanya harus diganti. Deactivated glass linear, jika dipakai logam dapat terjadi reaksi antara sampel dan logam linear dari gelas, mencegah reaksi antara sampel dengan logam, dapat diganti dan dibersihkan dengan mudah. Oke, ini adalah contohnya deactivated-nya glass linear. Jadi supaya apa? Tidak terjadi reaksi antara sampel dengan logam. Nah, ini adalah packet column injektor, contohnya seperti ini. Paket kolom injektor ya, untuk digunakan jenis yang cocok dengan paket kolom. Splitless injektor didesain untuk kolom capillary ya, dapat dilakukan injeksi dengan sistem split atau splitless ya. Penyuntikan melalui septum ke dalam gas linier, sampel mengalami flash evaporation, jadi langsung dia mengalami penguapan langsung ya. Nah, seperti ini jenisnya. Injeksi split ya, digunakan untuk analisis konsentrasi relatif besar major komponen, sehingga split rasio adalah nisbah aliran gas keluar per aliran gas pada kolom dikurangi 1. Split injektor itu seperti ini ya. Kemudian injeksi splitless digunakan untuk analis konsentrasi sangat kecil atau biasanya kontaminan. Ya, ini perbedaan antara split dan splitless-nya seperti apa bisa dilihat ya.
Setelah injeksi sampel digunakan mode spitless beberapa detik, baru kemudian digunakan mode split. Kerugian split dan split injector terjadi sampel discrimination, sampel yang sulit menguap tidak masuk ke kolom. Ya, hasilnya kurang kuantitatif, khususnya untuk sampel-sampel yang mengandung komponen yang memiliki perbedaan titik jauh. Ya, jadi di sini bagusnya untuk fast injection better than slow injection. Tadi saat diinjeksikan dia langsung akan menguap. Ya, seperti itu. Kalau on column injection adalah penyuntikan langsung pada kolom untuk mengatasi masalah diskriminasi sampel. Jika digunakan fosforas, penyuntikan dilakukan pada suhu rendah. Ya, sangat menguntungkan untuk zat-zat yang termolabil dan juga untuk sampel-sampel yang memiliki titik tinggi dengan komponen yang tinggi ada konsentrasi yang sangat rendah. Ya, jadi waktu diinjeksikan ini tidak langsung menguap, dia masih bisa diatur, dia masih bisa menguap atau tidak. Ya, seperti itu. Jadi sistemnya injeksinya yaitu sampel ada yang universal dan closed split injection, closed splitless injection, on column injection atau direct injection, injeksi langsung. Ya, nah ini adalah program temperature evaporation. Ya, di program nanti dia akan ingin waktu diinjek dia kita inginkan pada suhu berapa. Nah, kolom DC merupakan bagian terpenting karena tempat terjadi pemisahan komponen sampel itu di kolom, makanya disebut sebagai jantungnya kromatografi. Jenis kolom ada packet kolom, ada capillary kolom, ada WCOT, SCOT, sama PLOT ya kalau capillary. Nah, tipenya terpacking sama capillary. Kalau terpacking ada regular sama irregular. Regular ini ukurannya sangat ya semua sama. Kalau irregular itu packet capillary, disebut sebagai packet capillary. Ya, kemudian ada konvensional packet and micro packet, porous layer bed, kemudian bed column. Nah, kalau tadi ada porous layer open tube, ada super coated open tube, sama wall coated open tube. Kalau ini adalah kolom capillary, jadi kolom yang terbuka, nanti fase diamnya berada pada dinding dari ditata rapi pada dinding kolom. Ya, semakin ini lihat efektivitas resolusinya semakin bagus, tapi untuk ke arah dari kanan ke kiri capacity sama selectivity-nya semakin bagus. Nah, ini fase diamnya untuk WOCT, wall coated open tubular open tube, itu fase diamnya cair, GLC paling banyak digunakan. PLOT, porous layer open tube, untuk fase diam padatan, efisien rendah, kurang inert, tidak reproducible. Kalau untuk support coated open tube, ini fase diamnya cair, fase diam ya dicampur dengan bahan pendukung yang diletakkan pada dinding ya, yang kurang inert. Jadi ini adalah kelemahan kelebihan dari packet column dan capillary. Capillary memiliki high resolution dengan nilai HETP dan N yang besar, kemudian waktu pemisahan sangat cepat, kemudian sensitivitas sangat tinggi dan sering digunakan pada GC instrumen. Cuma kelemahannya adalah sampel yang digunakan sangat sedikit, kemudian untuk kolomnya mahal ya, kolomnya sangat rentan terhadap kerusakan ya. Kalau packet kolom ini untuk kapasitasnya besar ya, bisa untuk major komponen dan limited keterbatasan dari panjang, sehingga nilai R-nya kecil sama N-nya kecil, tidak besar, lebih murah, dan lebih digunakan pada proses laboratorium untuk memisahkan senyawa-senyawa major komponen atau preparation GC ya. GC preparation tidak kompatibel dengan beberapa detektor.
Perbedaan spesifik tadi ya kalau yang terpacking sama capillary. Kalau capillary karena dia di tengahnya itu seperti tol sehingga panjang kolom bisa lebih panjang daripada yang terpacking. Diameternya juga lebih kecil untuk capillary. Permeabilitasnya juga untuk kolom lebih besar. Laju gasnya itu juga diatur bisa 0,5 sampai 15 mili per menit karena sudah cukup karena tidak ada halangan ya. Tekanannya juga lebih kecil, total plat efektifnya lebih besar, HTP-nya lebih bagus untuk kolom capillary ya. Kemudian kapasitasnya 2 mikro per puncak. Kalau ini 10 mikro untuk kolom per paket, kalau kolom capillary 2 mikro per puncak ya. Sangat tipis untuk capillary. Ya, ini perbedaan kurva pump denter antara packet kolom sama capillary kolom. Jadi nilai H itu yang kita cari yaitu HETP semakin kecil ya semakin baik ya. Kalau kita bandingkan capillary kolom dari packet kolom lebih bagus capillary kolom. Nah, ini adalah WOC ya WOCT. Ini kealiran ya. Diameternya seperti ini dibuat dari fuse silika tubing, bagian luar dilapisi polyimide lebih kuat dan tidak mudah putus, bagian dalam dilapisi dengan fase diam yang sering digunakan yaitu 0,1 sampai 0,53 mm, panjangnya 30 sampai 100 meter, tebal fase diamnya adalah 0,1 sampai 1,5 mikrometer, dikemas melingkar dan disangga dengan kawat. Ya, ini adalah rasionisba tadi di luar adalah polyamide coated, kemudian fuse silika, kemudian ada fase diamnya di sini ya. Ya, ini adalah diameternya diukur dari ke sini. Ya. Nilai nisbah menentukan karakter waktu retensi. Makin besar harga beta suatu kolom, maka semakin pendek waktu retensinya. Ya, berdasarkan diameter internalnya yaitu dibagi menjadi narrow bore sama wide bore ya. Kemudian berdasarkan ketebalannya untuk capillary kolom ini dibagi menjadi thin film atau thick film. Tebal itu lebih dari 1 mikrometer, kalau kecil tipis 0,2 mikrometer. Ini capillary kolom. Perbedaannya yaitu kalau secara speknya ya, ini inner diameternya sekian, kalau ini besar ya. Untuk thick film whiteboard ya, ini untuk kapasitasnya besar, untuk apa namanya, baik thermal conductivity-nya sama infrared detektornya, sampel injection tekniknya sangat besar, cuma resolusinya jelek ya kalau ke sana. Kalau ke sini ya, ini kapasitasnya sedikit isolatnya. Kemudian kalau yang di sini moderate resolusinya gampang digunakan ya. Oke, jenis kalau fase diam pola biji adalah non polar, semipolar, sama polar. Jadi fase diamnya yaitu ada diphenyl dimetil polioksan seperti ini ya. Diphenyl ya, dimetil polisiloksan, dari polisiloksan ini ya. Ini adalah temperature range-nya ya, untuk antara 60 sampai 320 ya. Kalau yang ini adalah cyano propylphenyl ya, propylphenyl dimetil polisiloksan ya. Ini adalah apa, cyano ya, propil 3 propylphenyl ini ya, ada gusphenylnya, ada propilnya mungkin 3 di sini O-nya ya. Ya, kemudian oke. Kemudian dimetil polisiloksan ini adalah bicyano 2 cyano ya, cyanopropil
Fenil, cyanopropil fenil ya, polisiloksan ini untuk sangat-sangat polar ya. Kalau sana adalah non polar, karena kita tahu gugus cyano itu sangat polar ya. Memilih kolom sesuai ya, apabila non polar umumnya cocok pada fase diam polar, apabila non polar cocok untuk fase diam non polar ya. Yang sering digunakan adalah DB5H, P5EC5 atau RTX5, itu 5% dimetil ya, 95% difenil polioksan ya. 5 maksudnya itu adalah dimetil sama difenil polioksan, kolom untuk general purpose ya. Jadi ini adalah difenilnya, kemudian dimetil. Oke, ini untuk non polar sama weak intermediate polarity ya. Kalau uh, sangat polar yaitu polihidro zat-zatnya ya, polialkohol, amina ya, polarity dari suatu zat solut zat yang digunakan ya. Oke, kolom GC L dinaikkan, panjang dinaikkan 2 kali, maka selektivitas naik 1 sampai 1,41 kali, waktu retensi bertambah besar, tapi ya konsekuensinya. L dikurangi, maka HTP turun, resolusi menurun cuma 30%, naikkan panjang kolom jika sesuai dengan perubahannya tidak berubah. Maka makin besar diameter kolom, daya pemisahan semakin jelek. Cuma kapasitas lebih baik. Pengaruh temperatur kolom, gunakan temperatur 2-60 derajat Celcius di bawah titik komponen yang paling sulit menguap. Ya, untuk sampel dengan titik-titik yang jauh berbeda, gunakan termometer terprogram. Pengaruh dari oven ya, waktu retensi tergantung temperatur kolom, makin besar temperaturnya makin singkat waktu retensinya karena dia menguap lebih cepat ya. Kenaikan temperatur pada kolom sebesar 15-20, harga K umumnya berkurang separuh, temperatur yang tinggi akan memperjelek resolusi. Ya, kalau misalnya temperaturnya sangat-sangat tinggi, akan resolusinya akan semakin jelek. Dapat dipanaskan pada suhu tertentu, fungsi kolom untuk menjaga temperatur akan tetap konstan. Temperatur tetap adalah isoterm, ya temperatur dapat diprogram selama analisis, atau temperatur gradien atau temperatur terprogram. Jika di dalam suatu komponen mengandung komponen yang memiliki titik jauh berbeda, maka set temperatur awal, seberapa lama temperatur dipertahankan secara isoterm, kecepatan kenaikan temperatur, ya tiap derajat berapa menit, kenaikan sampai temperatur akhir, kemudian seberapa lama temperatur akhir dipertahankan secara isoterm. Beberapa peran yang menghasilkan signal untuk suatu kromatogram. Besarnya signal sebanding dengan konsentrasi komponen, misalnya adalah mikrogram per mililiter, atau secara langsung sebanding dengan massa zat, misalnya dalam mikrogram. Sensitivitas atau limit deteksi, jika signal masih dapat terjun maka konsentrasi anil makin kecil, detektor makin sensitif. Rentang dinamik linier adalah daerah konsentrasi di mana ketergantungan besarnya signal masih linier terhadap konsentrasi analit. Contoh FID, flame ionizing detector, yaitu dinamis ini mencapai batas deteksi sampai 10⁻⁷ dari jumlah analit. Selektivitas adalah detektor yang bersifat selektif terhadap molekul-molekul tertentu. Nah, ini contoh detektornya ada TCD, thermal conductivity detector, ada FID, ya, flame ionizing detector, ada nitrofosfor detector, ya, NP, ya, nitrofosfor NPD, ya, electron capture detector ECD, ada flame photometric detector, kemudian ada photo ionization detector.
Ya, macam-macam. Detektor pada DC adalah bersifat blind atau diferensial kecuali digabung dengan FTIR atau MS. Ada 13 macam detektor yang kepekaannya rentang dinamis, ya, instrumen dynamic range dengan selektivitas yang berbeda. Pembagian detektor DC ada universal sama selektif dan destruktif atau non-destruktif. Kalau destruktif ini biasanya sampel akan dibakar seperti menggunakan frame ionization detector, maka tidak dapat diperoleh kembali, ya, karena sudah hilang sampelnya. Kalau sifatnya non-destruktif tidak dihancurkan. Kalau universal ini bisa digunakan hampir seluruh analit. Kalau selektif hanya beberapa seperti nitrofosfodetector itu untuk mengetahui N sama P. Detektor tergantung pada konsentrasi anilit, ya, TCD dan ACD, ya. Ini adalah uh, electron capture detector atau thermal conductor detector. Detektor yang tergantung pada massa analit adalah FID, FID-NP sama FPD, flame photometric detector. Contoh detektor universal adalah TCD, thermal conductor detector, sama MSD, ya. Kalau yang selektif yaitu flame ionization detector, electron capture detector, sama flame photometric detector itu selektif. Nanti selektifnya terhadap apa? Kalau detektor yang non destruktif adalah thermal conductor detector sama electron capture detector. Kalau misalnya yang destruktif adalah FID. Sekarang kita lihat FID, tipenya biasanya disebut sebagai aja selektif, ya. Sampelnya adalah terion di dalam udara yang menyala, ya. Kalau thermal conductor detector itu universal, sampel memberikan perubahan thermal. Jadi sampel ini dia akan memberikan apa namanya ini suatu panas thermal. Kalau ECD, electron capture detector, yaitu gas electrofluor, ya, itu untuk sangat selektif juga. Kalau PID, photo ionization detector, adalah sampel terionisasi pada radiasi UV. Kalau TCD, thermal ionization detector, ya, itu juga selektif. Kalau detektor ini multi MSD ini, ya, untuk universal. Ya, ini contoh-contoh detektor yang tadi dibandingkan range linearitasnya, yaitu kita bisa lihat sekian. Kemudian untuk apa limit detection-nya adalah sekian, ya, sangat-sangat kecil, ya. Nah, untuk kondisi beroperasionalkan FID untuk tipe hidrokarbon sensitifnya adalah 10 sampai 100 pikogram, ya. Biasanya digunakan hidrogen, ya. Kalau TCD thermal itu general, ya. Kita bisa lihat kalau ECD adalah uh, elektroklorin untuk apa namanya elektron capture detector untuk halogen, klorin pestisida, rentangnya yaitu 50 ppt sampai 1 ppm, ya. ppb ini 50 ppb sampai 1 ppm, ya. Kemudian nitrofosfor detektor ini untuk organonitro sama organofosfor. Kalau FID, flame photometric detector untuk sulfur, ya. Kalau uh, flame photometric detector bisa untuk fosfor dengan panjang gelombang yang kita pilih adalah 536 nanometer, ya, seperti ini. Thermal conductivity TCD termasuk detektor universal non destruktif, ya, yang kita bisa lihat TCD ini, ya, untuk general biasanya. Kondisi kariernya thermal tertentu, jika terjadi perubahan kondisi thermal maka pada kolom tahanan pada filamen berubah. Adanya analit pada karier gas dapat mengubah kondisi thermal gas
misalnya gasnya adalah halogen, ada filamen kedua sebagai pembanding. Ya, ini adalah filamennya, gasnya masuk, gasnya keluar, detektornya ya. Kemudian thermal conductivity detector, ini ada suatu apa namanya, tahap 1 melewat gasnya pembawa, kondisi filamen, temperatur konstan, hambatan listrik konstan. Tapi saat ada suatu gas bersampel, dia akan thermalnya akan naik dan hambatan listrik akan naik. Ya, ini hampir bisa untuk universal thermal conductivity detector. Kalau FID ini flame ionization detector, jadi organokarbon ini seperti etanol atau apa, dia dibakar ya, kemudian dia akan sifatnya adalah destruktif. Untuk senyawa mengandung CH, prinsip pengukurnya adalah dengan daya hantarnya lah, dengan bantuan dua elektroda analit mengalami pembakaran, nyala hidrogen dan oksigen menghasilkan ion dan terkumpul pada katoda yang beralih tidak ubah menjadi sinyal. Ya, membutuhkan gas hidrogen atau oksigen ya untuk pembakaran. Untuk kolomnya biasanya diperlukan make up gas seperti hidrogen sama nitrogen. Make up gas berfungsi untuk aliran gas pembawa optimal untuk pendingin detektor. Rentangnya dinamik linear FID adalah 10⁻⁷. Oke, untuk ECD electrothermal electron capture detector ini untuk halogen ya, biasanya di sini source-nya adalah nikel 63 ya. Non tiga pembawa yang dipakai biasanya adalah metana dan argon. Untuk ACD terdiri dari elektroda nikel dan elektroda kolektor. Ada dua elektroda, ini adalah dari kolom, kemudian akan mengubah suatu sinyal sehingga akan setelah itu dikeluarkan ya. Ini bersifat ingat yang mempunyai elektron negatif ya, pengikatan elektron menyebabkan perubahan arus listrik. Untuk pestisida, herbisida ya, karena ada kandungan unsur-unsur halogen. Kalau nitrofosfor untuk mendeteksi organik yang mengandung nitrogen sama fosfor ya, kondisi detektornya FID merupakan detektor FID hanya saja tambahan suatu elemen aktif yang terbuat dari rubidium dan cesium dilapisi dengan silinder kecil. Jadi kalau yang tadi elektron capture detector itu ada nikel, elektroda nikel 63 sama elektroda kolektor. Kalau di sini lebih pada elemennya yaitu ini ya, aktif yang terbuat dari rubidium atau cesium. Tidak sensitif terhadap ikatan CH sehingga sensitif terhadap suatu ikatan N sama P. Kalau photometric detector mengandung gugus atau atom sulfur atau fosfor, pengukuran signal dengan photomultiplier tube ya. Kalau ini adalah GC-MS, penggabungan GC dengan spektrofotometer massa ya, MS-nya ya, untuk mengidentifikasi secara langsung senyawa yang tak dikenal, memungkinkan adanya pengambilan data dari massa atom, massa molekul, dan massa hasil fragmentasi suatu molekul. Molekul-molekul atau atom-atom dalam hampa udara ditembak dengan suatu mapan listrik, akhirnya terjadi ion-ion fragmen molekul atau bagian lain yang membuat muatan dapat dipercepat dalam medan listrik. Jadi dari proses tadi kurang lebih 1 mikromolar akan terbagi A, B, C, D, kemudian A, B, C, D ini nanti misal A, B, C ya, kromatogramnya seperti ini, nanti akan masuk pada mass spektrometri, MR-nya akan ketahuan ya. Jadi isolatnya bisa sampai dalam bentuk 1 nanogram. Oke. Untuk mass spektranya sampel inlet ya, ini sebenarnya kalau sampel sendiri ya, ion source, massa analyzer ya, ini ada pompa vakum dalam kondisi vakum ya, ini ya, ion detektor, data analisis. Tadi ada ion source-nya, sumber ionnya ya,
ada mass analyzer, ada ion detector. Jadi komponen dari mass spectra adalah ion source, massa analyzer, sama ion detector. Ya, ya ini adalah electron impact. Kalau modelnya electron impact ini ion source-nya ditembak-tembaki ya. Jadi ada zat yang masuk kemudian ditambah elektron sehingga akan terbentuk muatan positif. Muatan positif akan ke suatu analyzer ya, mass analyzer. Ya, magnetic sektor mass analyzer ini seperti ini. Ada elektromagnetik sehingga dia akan berbelok. Ini detektor. Nah, instrumen terpadu ini GC, FTIR, MS ya bisa diinikan. Saya rasa cukup keterangan dari saya. Ini adalah 2 pertemuan untuk GC. Nanti saya akan pertemuan selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana contoh-contoh perhitungannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.